Buddha juga menginginkan kita rajin melakukan uposatha karena manfaatnya yang besar. Ya bukan menjadi satu halangan, tapi manfaat yang didapatkan seseorang menjalankan uposatha itu sangat besar, tinggi sekali. Ya, Buddha bilang ke suku Sakya, dikatakan Anda bisa dibilang rugi besar kalau Anda tidak melakukan uposatha sila. Kenapa dibilang rugi besar? Hanya 1 hari saja melaksanakan uposatha sila, itu karma baik yang dihasilkan itu bisa dikatakan tidak sebanding dengan misalnya raja dunia yang menguasai 4 samudra, empat benua itu. Anda bisa bayangkan kekuasaannya. Itu nggak 1/16 dibandingkan seseorang yang melaksanakan uposatha sila lalu dia terlahir di alam dewa. Ya, coba raja dunia aja, penguasa dunia itu nggak 1/16 kesenangannya, kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka dengan akibat dari pelaksanaan uposatha sila walaupun 1 hari. Jadi itu yang dibilang oleh Buddha ke suku Sakya, Anda rugi besar kalau tidak melaksanakan uposatha sila karena ya Buddha sering mengajarkan uposatha sila, kira-kira seperti itu. Jadi melewatkan kesempatan padahal udah ada di depan mata, kira-kira seperti itu. Itu manfaat yang bisa Anda dapatkan karena pelaksanaan uposatha sila itu. Ya, kalau memang seperti itu harusnya kita mau, kalau kita ngerti, kalau kita tahu. Ya, tapi memang banyak kondisi yang harus diperjuangkan. Ya, jadi itu dari sisi manfaat, dari sisi praktek atau dari sisi hal-hal yang lain. Banyak faktor yang bisa membuat uposatha ini bernilai. Ketika Anda melaksanakan uposatha sila, lalu Anda berdana, potensi dana Anda itu, kebajikan Anda itu seperti Anda seorang sotapan. Potensi dananya itu akan bisa mencegah Anda terlahir dalam apa ya. Karena kekuatan kualitas dari kebajikan ketika Anda melaksanakan uposatha itu faktor yang lain. Ya. Lalu ketika Anda melaksanakan uposatha sila, Anda hidup seperti seorang arahat. Gaya hidup seorang arahat adalah praktek 8 sila ini. Artinya seorang arahat tidak akan ngebunuh, seorang arahat tidak akan mencuri, seorang arahat juga tidak melakukan kehidupan yang tidak suci, seorang arahat juga tidak berbohong, seorang arahat juga tidak mabuk-mabukan, seorang arahat tidak makan di waktu yang salah, seorang arahat tidak memakai perhiasan, tidak memakai menonton pertunjukan atau yang lain-lain, hiasan atau wangi-wangian atau kosmetik untuk tujuan menghias diri, mempercantik diri. Seorang arahat juga tidak duduk dan berbaring di tempat duduk atau tidur yang di tempat yang mewah. Itu adalah gaya hidup seorang arahat. Nah, jadi ketika kita melaksanakan uposatha, kita meniru gaya hidup seorang arahat. Ya, mau dibilang kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi arahat. Kita ikut gaya hidupnya dulu. Nah, kira-kira kan sesuatu yang bernilai gitu. Itu banyak sekali manfaatnya. Yang lain gitu ya. Selain juga setiap uposatha akan ada para dewa yang mengecek, yang akan berkeliling ke alam manusia. Siapa-siapa saja manusia yang salah satunya melaksanakan uposatha sila pada hari uposatha itu, dan juga banyak tidak yang melakukan kebajikan-kebajikan yang lain pada saat uposatha itu. Jadi variasinya banyak, serba-serbinya banyak sebenarnya, makanya nilainya tinggi. Jadi ya nanti sarankan ya mungkin ya ke depannya Anda harus pertimbangkan untuk ya menjalankan uposatha sila dengan rajin gitu ya, mungkin ya, jadi menambah semangat. Nah, jadi Anda mengerti, oh iya nanti lambat laun uposatha ini jadi kebutuhan Anda, sehingga kalau misalnya umat Buddha sepakat gitu ya melaksanakan uposatha sila setiap uposatha, begitu indahnya sasana ini. Jadi dhamma dipraktekkan serentak seperti tetangga kita, ya kan? Bulan puasa mereka semua puasa, ya kan? Walaupun yang nggak puasa mereka jadi puasa. Ya semoga saja umat Buddha Indonesia bisa seperti itu. Setiap uposatha semuanya uposatha.